wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sinkronisasi antara Sinta dengan Litap Dimas dan auto blocking. Jadi fenomena ini semua PT KIN se-Indonesia sepertinya 80% mereka diblokir oleh sistem Litap Dimas karena ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu adalah belum tersinkronisasi Sinta dengan Litap Dimas, kemudian belum mengisi abstraknya di penelitian mulai dari 2017 sampai 2024, kemudian belum mengisi logbook dan belum memenuhi outcome pada penelitian tersebut. Nah, kita akan masuk ke poin pertama, yaitu terkait dengan sinkronisasi ya. Jadi kita masuk ke profil Anda, ini pojok kanan, terus kita klik informasi akun. Nah, setelah kita klik informasi akun akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini maka ada dua poin yang wajib untuk diisi, yaitu ID Sinta. ID Sinta bagaimana caranya? Bapak Ibu kembali mengakses Sintanya dan cari ID-nya, biasanya ada di bawah nama profile itu ID Sinta, kemudian nomor induk keluarga. Nah, ini diinput kemudian disimpan. Setelah disimpan, setelah itu ke profil Sinta. Nah, nanti akan muncul seperti ini ketika sudah diklik, sudah diisi, kemudian Bapak Ibu lakukan sinkronisasi terhadap Litap Dimas dengan Sintanya. Nah, ketika misalnya sudah jabatan akademiknya berubah jadi asisten ahli kolektor, silakan kembali ke Sinta untuk memperbaharui dan lakukan sinkronisasi di sana dengan PD Dikti. Nanti setelah itu kembali lakukan sinkronisasi, otomatis di sini akan berubah dan poin skornya juga akan berubah. Jadi jika ada perubahan selalu lakukan sinkronisasi. Nah, kemudian ketika setelah kita melakukan sinkronisasi, maka otomatis nanti ada poinnya di sini akan hilang terkait dengan sinkronisasi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana untuk mengisi outcome, bagaimana kita mengisi abstrak dan lain sebagainya. Kita ke peneliti, kemudian ke proposal, kita cari tahun berapa yang belum terpenuhi belum terpenuhi sinkronisasinya atau auto blockingnya. Jadi yang pertama kita klik yang ini, lihatlah proposal ini. Kemudian kalau ini sudah diisi abstraknya, sederhananya saja kembali ke laporan penelitiannya yang sebelumnya, lalu di copy paste, kemudian di input di abstraknya. Nanti setelah di input itu akan berubah dengan sendirinya. Oke, kemudian outcome-nya ini misalnya artikel. Jadi yang diinput, jadi kalau yang diinput adalah judul artikel, nama jurnal, maksudnya nama jurnal, nama penerbit ya. Kemudian volume, nomor terbitnya itu tahun berapa sih, dan volume berapa. Nah, kemudian URL-nya. URL ini adalah link dari jurnal tersebut. Itu yang diupload baru disimpan, maka tampilannya seperti ini. Kalau tagihannya ada buku, sama. Kalau ada tagihannya ada buku, ada judul buku, ada ISBN, ada nama penerbit, ada tahun terbit. Itu yang diinput. Nah, untuk outcome-nya ini Bapak Ibu sekalian silakan periksa atau cek tahun berapa Bapak Ibu menerima penelitian dan lihat juknisnya, apa yang diminta outcome tersebut. Kalau hanya artikel yang diminta berarti cuma artikel yang diupload. Buku tidak mesti, karena di juknis pada tahun tersebut tidak meminta luaran dari buku. Tapi kalau ada buku malah tambah bagus. Nah,
Kemudian kita lihat logbooknya. Nah, ini belum diupload ya. Jadi yang salah satu kenapa tadi itu merah, karena penelitian ini belum mengupload logbooknya. Nah, kalau seandainya sudah diupload, maka di sini otomatis akan berubah. Bagaimana cara menguploadnya? Kita klik tambah. Di sini misalnya tahun 2024. Tadi kan kita lihat 2022, kita ubah 2022, kira-kira tanggalnya tanggal berapa penelitiannya? Misalnya bulan Juni 20 misalnya. Lokasinya di mana? Bapak Ibu, misalnya Konawe Selatan. Nah, kemudian nama kegiatannya adalah pengambilan data. Ini pengambilan data itu teknik yang digunakan Bapak Ibu sekalian apa? Apakah diskusi, metode diskusinya, atau FGD, atau observasi, atau penyebaran angket, atau wawancara? Tinggal pilih saja yang mana yang sesuai. Kemudian saya memilih wawancara. Kita mendeskripsikan bahwa misalnya telah melakukan wawancara langsung di sekolah dasar terkait penelitian ini dan seterusnya. Jadi deskripsi kegiatannya Bapak Ibu sesuaikan saja dengan penelitiannya. Kemudian dari itu kita upload filenya, dan filenya itu harus berupa dalam bentuk PDF ya, bukan Word. Jadi yang diterima adalah PDF. Nah, setelah kita mengisi, nanti secara otomatis di sini akan hilang dari tahun itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu peneliti, dan saya informasikan segera melakukan update sinkronisasi Sinta, kemudian mengisi hal-hal yang diminta oleh Litabdi Mas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.